We created an ecological disaster. Halo semuanya, Netas Manis ini dan sekali lagi terima kasih sudah mampir ke channel saya. Hari ini saya ingin buat video fun fact. Selama kemarin berada di negeri gajah beberapa hari, itu pengalaman yang menyenangkan. Akhirnya bisa kembali traveling bersama keluarga. Setelah hampir 2 tahun kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya nggak bisa ke abroad gitu kan, nggak bisa ke luar negeri dari Indonesia. Dan pengalaman seru apa aja sih yang saya dapetin bersama keluarga di sana? Yuk, jangan di skip videonya, tonton dari awal, saya akan jelaskan secara detail hari ini. Come on! Ya, fun fact nomor 1 yang menarik adalah persiapan. Jadi saya dan istri dari awal memang tahun ini sebenarnya berdoa bisa pengen pergi jalan gitu kan. Walaupun memang saat itu awal-awal tahun ini 2022 pandemik atau virus yang kita lagi lihat ini kemarin belum terlalu gimana ya. Negara yang paling dekat dengan Indonesia pun Kuala Lumpur itu masih belum terlalu bisa masuk buat wisatawan ya. Bahkan Singapura aja belum saat itu. Jadi di awal April, sekitar Maret akhir lah, minggu ketiga atau minggu keempat, kita bertanya nih mau kemana ya kalau bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Lalu kita ingat Bangkok kan sebenarnya menarik ya, tapi udah bisa belum ya? Akhirnya kita cari info-info mengenai Bangkok. Pada dasarnya Bangkok akan bisa bebas masuk ke sana di bulan Juli 2022 ya. Jadi waktu di bulan Maret akhir itu belum terlalu longgar ya. Tapi ternyata waktu di bulan April ada berita bahwa udah mulai persyaratannya dipisahin nih satu-satu nih, dibebaskan satu-satu gitu kan. Sampai kita berpikir apakah di bulan Mei 2022 akan lebih gampang ya kan? Karena yang membuat kita agak berat adalah yang pertama sampai sana harus PCR, yang kedua harus dikarantina selama 5 hari ya kan? Karena kita bawa keluarga, ada anak satu, cukup memberatkan kalau memang harus dikarantina selama 5 hari. Berarti kita harus menyiapkan hari untuk holiday itu minimal 10 hari, karena 5 hari aja kita harus stay di hotel, nggak bisa kemana-mana. Atau minimal 15 hari atau 2 minggu gitu kan. Itu cukup lama untuk kita holiday. Tapi ternyata info yang kita cari di bulan Mei 2022, Bangkok itu yang pertama sudah tidak perlu PCR lagi sampai di sana. Itu yang kita lihat, wow ya. Tapi ini masih desas-desus ya, karena waktu itu belum ada officially kepastian dari pemerintah Bangkok untuk akan menyatakan seperti itu. Lalu yang kedua, katanya kalau tidak ada PCR, jadi tidak perlu lagi karantina selama 5 hari di hotel. Jadi sampai yang penting kita sudah divaksin kedua atau booster gitu kan. Jadi kita sebelum berangkat ke sana harus siapkan Thailand Pass ya, ke websitenya Thailand. Kita submit semua dokumentasi, dokumen-dokumen paspor, lalu insurance traveling itu harus dibeli sebelum sampai di sana. Kalau memang oke, nanti dalam 1 atau 2 hari akan ada email balik dari Thai Pass-nya menyatakan kita oke untuk berangkat ke sana gitu loh. Tapi selama itu kita belum beli tiket, kita kayak bisa nggak ya Mei seperti itu. Akhirnya lalu saya kayak bilang kayaknya bisa, ya udah akhirnya kita beli tiket tuh ya, kita beli tiket pesawat dan ya puji Tuhan akhirnya benar, memang syaratnya seperti itu di bulan Mei. Jadi saya cukup deg-deg juga ya, was-was juga ya selama di pesawat gitu kan. Sampai di sana jangan-jangan ntar peraturannya beda banget gitu kan. Tapi enggak, ternyata sampai di sana kita sampai di bandaranya, kita langsung ke imigrasi. Ya udah, langsung dilihat Thai Pass-nya, udah ada tempat hotel di mana nginap, langsung lolos dan kita bisa langsung jalan-jalan ke mana yang kita tanpa harus
isolasi di hotel 5 hari gitu kan. Dan di hari kelima pun kita nggak perlu submit PCR kita karena memang itu sudah tidak diperlukan lagi selama di sana gitu. Jadi itu fun fact yang pertama yang membuat kita akhirnya berpikir yuk jalannya di bulan Mei 2022 gitu. Nah, ini fun fact yang berikutnya nih. Ternyata waktu balik ke Indonesia, kita harus PCR. Jadi Indonesia masih menetapkan peraturan bagi warga Indonesia yang jalan-jalan ke luar Indonesia dan kembali ke Indonesia itu harus menyertakan hasil PCR-nya negatif, ya kan? Kalau tidak hasilnya positif, kita harus dikarantina juga sampai di Indonesia. Tapi puji Tuhan kita melakukan 2 hari ya. Jadi itu berlaku 2 kali 24 jam. Jadi kita waktu itu mau pulang di hari Selasa, kita harus PCR di hari Minggu, at least Minggu sore lah karena kita punya pesawat juga agak sore ya waktu hari Selasa itu. Nah jadi biayanya PCR di sana sekitar 800.000 rupiah ya kalau dirupiahkan gitu kan. Kali 3 ya hampir 2 juta gitu kan. Nah ini yang menarik juga sedikit menyebalkan. Jadi waktu kita pulang di hari Selasa di Singapura kita kan transit tuh. Lalu kita baru baca nih berita internet. Ternyata di Indonesia pemerintah Indonesia sudah bilang bahwa akan segera diberlakukan PCR tidak diperlukan lagi buat wisatawan atau negara Indonesia yang traveling ke luar negeri dan kembali ke Indonesia. Lalu kita bilang, jadi kita kayak gelombang terakhir yang masih minggu-minggu terakhir kali ya yang harus submit PCR kita selama balik ke Indonesia. Tapi it's okay lah, it's okay. Ya, karena itu menurut kita itu histori kita lah dalam menjalankan perjalanan ke luar negeri gitu. Oke, fun fact yang berikutnya, yang ketiga adalah kita mau share tentang biaya hidup. Berapa sih cost life-nya selama di sana? Jadi kita udah siapkan sejumlah uang ya gitu kan. Saya nggak mau bilang nominalnya berapa, tapi biasanya pengalaman kita ini pengalaman ke 4 atau 5 kali gitu kan. Saya pribadi saya sangat-sangat suka berada di negeri Gajah Putih ya, karena menurut saya ini makanan di sana menyenangkan, enak-enak gitu kan, orangnya juga menyenangkan. Saya nggak terlalu ngerti bahasa Bangkok ya, tapi selama saya membeli makanan, selama saya berinteraksi dengan penduduk lokal, mereka juga menyenangkan lah gitu kan. Jadi kita siapkan biasanya habisnya itu minimal 2 digit, minimal 2 digit. Selama kita beberapa kali, saya selalu dokumentasikan pengeluaran saya. Waktu saya mau berangkat, saya lihat kali ini harus siapkan uang berapa ya gitu kan. Sama, kita siapkan 2 digit, tapi ternyata ada sedikit kenaikan harga di sana. Biasanya untuk makanan, nasi ayam gitu kan, atau makanan-makanan street food itu biasanya kalau di kantin-kantin itu 40 baht sampai 50 baht. Tergantung kita ada di mall atau bukan, tapi biasanya nggak terlalu beda jauh sih. Nah, tapi waktu kemarin saya ke sana, itu ada sedikit kenaikan. Jadi makanannya rata-rata 50 sampai 60, bahkan ada yang sampai 80, tergantung tempat kita juga makan gitu kan. Nah, kursnya waktu saya berangkat itu sekitar 1 baht 425 sampai 435, ya kan. Anggap aja 450 rupiah ya per 1 baht ya. Itu beda jauh ya. Pertama kali saya waktu berangkat ke Bangkok 10 tahun lalu atau 12 tahun lalu, sekitar 2012, 1 baht itu 350-an sekitar segitulah, belum sampai 400 rupiah. Jadi ya cost life-nya cukup sedikit naik, tapi nggak terlalu mahal buat kita gitu kan. Jadi buat kalian yang ingin traveling sekarang ke sana, siapkan aja minimal ya kalau sendirian ya. Kalau sendirian, kalau cuma untuk makan di street food, nggak belanja baju, nggak belanja gimana, ya saya rasa siapkan 5 sampai 6 juta itu cukup sekali, lebih dari cukup gitu kan. Hotelnya juga di sana ada yang sekitar
300.000 juga masih ada, dan itu mungkin memang agak masuk sedikit ke dalam gang, tapi hotel-hotel di sana bersih gitu ya. Jadi kalau kalian yang ingin jalan ke sana di bulan-bulan seperti ini nih, apalagi nanti di bulan Juli, itu informasinya Thailand akan sudah tidak perlu tes, tidak harus beli traveling insurance. Tapi kalau saya selalu menyarankan kalau kalian pergi ke luar negeri, selama masih kondisi seperti ini, travel insurance dibeli itu tidak terlalu mahal kok gitu kan. Jadi tetap belilah kalau bisa gitu kan, kalau ada budget gitu. Lalu yang di bulan Juli lebih free, jadi tinggal traveling seperti biasa lah, kalian tinggal beli tiket, tinggal urus paspor selama masih paspor kalian masih berlaku gitu kan, udah jalan aja gitu kan, tidak perlu PCR, balik ke Indonesia pun tidak perlu PCR lagi gitu ya. Jadi saya selalu sarankan kalau kalian pergi sendiri tanpa bawa pasangan atau keluarga, 5-6 juta dengan budget backpacker itu udah lebih dari cukup, bisa lah gitu kan untuk 5-7 hari di sana. Fun fact berikutnya sebenarnya kita saya pribadi agak sedikit bertanya sih, sampai di sana rame banget kayak gitu kan, atau malah sepi banget, karena saya waktu kemarin tahun 2021 bulan Juni saya kan sempat jalan tuh ke Bali gitu kan, itu saya melihat dimensi Pulau Bali yang belum pernah saya rasain sebelumnya. Sepi banget sampai di sana gitu kan. Tapi jadi holiday yang belum pernah saya alamin. Nah, saya berpikir Bangkok rame nggak ya gitu. Tapi yang menarik adalah sampai di sana ternyata lebih ramean di Indonesia loh, lebih ramean di Jakarta. Jadi di bulan Mei awal itu sekitar tanggal 10, tanggal 9 saya kan berangkat ke sana. Itu masih belum rame, bandaranya pun masih belum rame ya kan. Jadi benar-benar kayak border itu baru kayak dibuka pelan-pelan. Jadi orang traveler yang sampai sana pun masih belum hiruk pikuk kali gitu kan. Itu di bandaranya. Di luar bandara gimana, tempat-tempat biasa gitu kan. Sama sih, juga belum terlalu rame ya kan. Kita 2 hari pertama tinggalnya di daerah Chinatown ya kan. Itu biasa ya kalau Chinatown, kalau kalian lihat itu hiruk pikuknya rame dengan makanan-makanan street foodnya, tapi nggak sampai berjubel atau kayak ngantri begitu, nggak, masih bisa jalan lah. Kita masih bisa menikmati liburan, menikmati street food yang ada di sana, jalannya pun nyantai gitu kan. Rame nggak? Iya, ada keramaian, tapi masih wajar. Kategori saya masih wajar gitu kan, karena saya pribadi bukan orang yang suka rame banget gitu kan, biasanya saya menghindari gitu. Jadi waktu kemarin ke sana, saya sangat-sangat menikmati gitu kan. Gimana dengan foreigner atau orang-orang, bahasa saya bule ya di sana, ada nggak? Ada, cuma belum terlalu banyak lah ya, belum seperti biasanya gitu kan. Tapi kalau kalian lihat video-video YouTube yang mungkin kalian pantau yang di bulan Juni seperti apa, udah lebih rame lah daripada saya yang kemarin gitu kan. Jadi suasana di sana waktu kemarin itu masih oke banget. Nah, gimana kalau nanti di bulan Juli atau Agustus berikutnya? Saya rasa akan lebih ramai lagi. Mungkin sudah akan seramai di Bali saat ini ya, gitu kan. Karena kalau saya lihat di video YouTube, Bali sekarang udah ramai banget per Juni 2022. Udah ramai banget, dan saya senang karena artinya ekonomi membangsa kita udah mulai berjalan kembali ya seperti biasanya ya. Dan kita berdoa juga supaya kondisi kesehatan ini juga akan pulih kuat pelan-pelan. Kalau bisa lebih cepat, kita punya kesehatan juga, antibody juga lebih kuat, bisa menangani virus-virus yang baru, sehingga kita nggak akan lagi bisa jatuh terkapar atau amit-amit gitu kan ya. Oke, ini fun fact yang terakhir. Saya mau kasih kesimpulan juga di fun fact yang kali ini, yang terakhir ini. Saya mau share gimana soal rasa makanannya. Saya waktu sampai sana, saya langsung cari tuh makanan kesukaan saya, yaitu nasi ayam. Saya suka banget di sana nasi ayam, ayamnya ayam rebus. Lalu nasinya Hainam ya, itu 100% halal, tidak ada sama sekali yang berhubungan dengan pork atau minyak babinya, sama sekali nggak ada. Kenapa saya sangat-sangat suka dengan nasi ayam di sana? Yang pertama, memang pertama kali porsinya tepat, nggak terlalu banyak juga nggak terlalu sedikit ya. Yang kedua, ini kan ayamnya ayam rebus. Tapi yang the mostly saya suka adalah sambalnya. Sambalnya itu agak asam-asam gimana, pedasnya nggak terlalu nyengat, tapi asam-asam gimana. Jadi waktu dimakan rasanya nggak flat gimana gitu. Jadi saya suka banget. Nah, waktu saya sampai di sana,
Saya ngomongnya ngiler. Sampai di sana saya langsung makan. Aduh, itu impresi saya. Aduh, rindu rasa yang seperti akhirnya ketelan lagi di lidah saya, dan saya langsung bilang bersyukur, thank you Tuhan udah boleh balik ke sini dan ngerasain lagi makanan yang saya sangat-sangat rindukan, udah bertahun-tahun nggak ngerasain ini gitu kan. Dan sekali lagi makanan rasanya nggak pernah berubah. Makanan lain pun kayak songtam, lalu apa namanya, kayak ada pepaya yang asam-asam, kue tiaw gorengnya gitu kan, makanan apapun itu, minuman jeruknya, itu saya seneng banget makannya berkali-kali setiap hari ya. Sampai akhirnya waktu hari sebelum pulang saya bilang nih, saya pingin makan lagi makan nasi ayam supaya saya kangen rasanya, supaya saya nggak penasaran lah waktu pulang gitu loh ya. Jadi gimana sih akhir kesimpulan selama berliburan 6 hari 5 malam ada di negeri Gajah Putih ini ya. Yang pertama, saya sangat-sangat bersyukur ya kan. Pengalamannya pertama kali saya bilang di kita waktu pertama kali pingin beli tiket, saya cukup was-was atau berasa ini smooth gak ya selama di sana gitu kan. Takutnya ntar ada itulah, ada inilah gitu kan, karena kan pengalaman pertama kali nih akhirnya bisa jalan-jalan ke luar Indonesia. Tapi kenyataannya nggak serumit yang saya pikirkan, dan saya tetap bisa menikmati gitu kan. Selama saya di sana, saya 2 hari tinggal di daerah Chinatown, 3 hari tinggal di daerah Pecaburi ya kan. Jadi itu hotelnya dekat banget dengan Platinum Mall Fashion gitu kan. Kesana jalan kaki sekitar 5-10 menit lah gitu kan, deket banget. Belanja pun akhirnya nggak terlalu effortnya untuk bawa barang terlalu jauh, nggak gitu kan. Dan saya kesana bisa menikmati dengan keluarga, senang banget. Karena biasanya kalau selama di Indonesia jalan-jalan mungkin ke Yogyakarta, ke Bali gitu kan, itu kan saya harus gunakan kendaraan sendiri ya. Jadi kayak effortnya, fokusnya, tenaganya udah habis di jalan gitu kan. Tapi selama saya di sini, effortnya adalah menikmati gitu loh. Jadi saya sangat-sangat bersyukur bisa menikmati gitu kan. Nah, buat teman-teman yang nonton channel saya ini, yang pingin ke Bangkok gitu kan, saya doakan kalian bisa ke sana dengan keluarga juga, atau mungkin kalian sendiri, dan yang penting bisa menikmati di sana gitu kan. Gimana persiapannya? Persiapannya di bulan Juni ini kalian cari aja, yang pasti nggak akan serumit yang saya punya gitu kan. Setahu saya Type Pass sudah tidak perlu, tapi kalian make sure lagi ya kalau kalian pengen pergi di minggu-minggu ini, atau mungkin kalau yang pasti di bulan Juli sudah tidak perlu. Insurance traveling saya sarankan tetap beli itu kan, tapi tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan. PCR sama sekali tidak perlu lagi, isolasi di hotel sama sekali tidak perlu lagi. Jadi sampai kalian hanya perlukan adalah bawa budget, beli tiket, siapkan hotel, just enjoy your day. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk channel ini dan tombol loncengnya juga untuk mendukung channel ini. Terima kasih.